Tidak mudah sedulur-sedulur saya untuk menjalani kebaikan jika ia mulai menjadi soal-soal yang rutin. Memberi pengamen, peminta-minta, pemulung, dengan pemberian-pemberian kecil sekalipun, mudah dilakukan karena ia hanyalah pemberian-pemberian kecil. Dan mereka tidak memaksa kita untuk memberinya. Kalaupun mereka diberi, itu pun tidak memaksa jumlahnya. Jadi sebuah kewajiban yang nyaris tidak seperti kewajiban, karena kita boleh melakukannya, boleh tidak. Boleh menolaknya secara halus, boleh menolaknya secara tidak halus. Jadi kebebasan dalam soal ini sangat tinggi. Mudah makanya jika kita melakukan pemberian, walaupun pemberian itu bagi sebuah keadaan tertentu ia berat, tapi seberat-beratnya pemberian karena ia kecil dan hanya terjadi sesekali, itu adalah keputusan yang ringan. Tetapi keputusan yang ringan itu pun, pemberian yang kecil itu pun, jika harus terjadi setiap kali, ia mulai terasa berat sekali. Setiap mengantar putri saya ke kampusnya, dan kebetulan harus mengisi bahan bakar di sebuah pompa bensin, hampir selalu saya menjumpai penjual koran dan majalah itu. Seorang anak muda biasanya. Hampir selalu saya sempatkan membeli karena berbagai alasan. Salah satunya karena saya wartawan, saya bekerja mengelola koran, saya mengerti bagaimana jerih payah mengelola sebuah koran, sehingga kepada produk koran itu saya memiliki ikatan emosional dan ada dorongan moral untuk menghargai apa-apa yang prosesnya saya ketahui. Sesepuh dan guru jurnalistik saya, Bapak Hitami, pendiri Suara Merdeka, bahkan mengajari kami memperlakukan koran dengan sangat terhormat. Jika beliau kedapatan kami, anak-anak muda yang jauh rentang usianya dari beliau, yang bertindak serampangan menurut norma yang beliau standarkan, misalnya menempatkan koran produk kami secara tidak terhormat, apalagi menjadikannya sebagai alas kaki, beliau sangat tidak berkenan. Saya sangat memahami soal-soal ini. Saya penulis, saya senang menggambar walaupun tidak sampai disebut pelukis. Saya mengerjakannya dengan segenap perasaan, segenap jerih payah menurut saya. Maka ketika di dalam lukisan saya itu terciprat kotoran ini itu, atau ditaruh begitu saja tanpa rasa hormat oleh pihak-pihak lain yang dari gerakannya, dari reaksinya, seperti tidak menghayati, seperti halnya saya menghayati, ada rasa sangat tidak berkenan di dalam hati saya. Untuk marah begitu saja memang tidak mudah, karena nanti orang akan menganggapnya lebay, beberapa orang akan terkaget-kaget. Tetapi sebetulnya di dalam hati saya, ketika barang yang kita sayangi itu dicampakkan, ia benar-benar mendatangkan kegundahan. Kembali kepada anak muda penjual koran dan majalah itu. Untuk kali kesekian, saya kembali singgah ke pompa bensin itu, mengisi bahan bakar, dan ketemu dengan penjual ini. Ketika biasanya saya selalu membeli, hari itu
rasanya saya ingin tidak membeli karena juga berbagai alasan. Jadi soal-soal yang rutin itu mulai menekan perasaan saya. Mulai lelah saya di hadapan rutinitas itu. Dorongan baik harus setara dengan dorongan ikhlas. Itu pikir saya pagi itu. Baik dan ikhlas, barulah darinya lahir keputusan-keputusan yang otentik. Dan sesekali saya harus mengizinkan untuk tidak ikhlas karena sebuah alasan-alasan tertentu. Maka dengan sekuat hati, saya menolak tawaran anak muda itu untuk tidak membeli koran dan majalahnya, karena pikiran saya setiap kali saya sudah membeli darinya dan saya ingin rekreasi mental dengan cara hari ini saya tidak membeli koran dan majalahnya. Maka dengan sekuat hati saya menolak anak muda itu saat ia mendekat. Melihat gaya saya yang pasti, ia tahu diri dan surut ke belakang. Saya gembira bahwa kuat juga saya melakukan hal ini. Tetapi sejenak ketika saya mulai hendak pergi, hendak melaju, wajah anak muda itu saya lirik. Dan tiba-tiba saya melihat matanya menerawang jauh, agak lelah dan kosong. Lalu pikiran saya berkelebat lagi, jangan-jangan dia belum sarapan. Pikir saya mendadak. Bayangan saya itu, dugaan-dugaan saya itu memaksa saya memanggil anak muda itu lagi. Saya putuskan hari itu. Walaupun saya berniat untuk kuat tidak membeli, keputusan saya berubah. Saya putuskan tidak kuat lagi. Saya tidak ingin bayangan wajahnya dengan mata yang kosong itu terus mengikuti saya kemana saya pergi. Sedulur-sedulur saya, intinya ialah ada banyak soal-soal kecil saja yang terasa berat. Dengan argumentasi apapun, ya kita benar-benarkan agar kita memiliki alasan pembenar untuk melakukan keputusan kita saat itu. Tetapi keputusan itu kalau benar-benar kita lakukan, ada taruhan-taruhan yang lebih besar, yakni perasaan tidak enak. Perasaan kurang bermakna, perasaan kurang juara, karena sebetulnya ada soal-soal yang terasa lebih besar yang sedang hilang. Misalnya kita jengkel kepada peminta-minta karena ia terus mendatangi rumah kita dan kita sepakat hari itu untuk menolaknya. Tetapi ketika orang itu benar-benar berlalu, penyesalan kita mulai menyerang nurani kita. Dan penyesalan itu rasanya, serangannya ternyata lebih panjang. Saya mulai menghitung secara teliti serangan-serangan balik yang tidak saya duga ini.